Bismillahirrahmanirrahim. Para kekasih Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia, dan amalan yang paling dicintai Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke hati seorang mukmin, atau engkau hilangkan salah satu kesusahannya, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau hilangkan kelaparannya. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjidku selama sebulan lamanya. Dan siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Barang siapa yang menahan marahnya, padahal ia bisa menumpahkannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan di hari kiamat. Dan barang siapa berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhannya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terpeleset ke api neraka. Hadis riwayat Tabrani, disahihkan Albani. Orang-orang yang berbuat demikian adalah para kekasih Allah, yaitu hidup bermanfaat. Beliau bersabda, bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan Allah dan jangan malas. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seorang mukmin selalu memikirkan bagaimana agar hidupnya bermanfaat, menebar kebajikan. Sidik jarinya ada di mana-mana, di proyek-proyek kebaikan, masjid, musola, sekolahan, panti asuhan, dan lain sebagainya. Ucapannya bermanfaat, pikiran-pikirannya, ide-idenya bermanfaat, tingkah lakunya bermanfaat. Beliau bersabda, engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah Islam menganjurkan umatnya agar menjadi orang yang bermanfaat sesuai kondisi masing-masing. Kemudian menyenangkan hati. Hiburlah hati saudaramu dengan ucapan yang baik, tingkah laku yang menyenangkan. Berilah hadiah, ajaklah makan-makan, atau rehlah menapaki bumi Allah nan indah. Lalu menghilangkan kesulitan. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghilangkan salah satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah kelak akan hilangkan salah satu kesulitannya pada hari kiamat. Hidup ini saling membutuhkan, saling membantu. Yang merasa sangat mampu dan hebat, coba renungkan. Apakah bila Anda mati, bisakah Anda mengurus diri yang telah menjadi jenazah? Sekedar menjamkan mata saja tidak bisa, apalagi mandi, berbusana putih beberapa lapis. Dan bisakah Anda menggali liang itu? Lalu bisakah Anda berjalan sendiri ke sana dan mengubur diri? Sadarilah akan hal seperti ini. Jangan cuek dengan kesulitan orang lain. Bantulah sebisa Anda. Tidak hanya sekedar doa dan rasa prihatin semata, karena itu selemah-lemah peduli. Dengan ilmumu, dengan saranmu, dengan tenagamu, dengan hartamu, dengan koneksimu, dengan jabatanmu, pergunakan apa saja untuk meringankan beban sesama. Dengan bantuan sederhanamu itu, Allah pasti membalasi dengan kemudahan saat-saat genting nan mencekam di hari pembalasan. Kemudian membayarkan hutang. Dahulu ada seorang laki-laki yang suka berbaik hati, memberikan hutangan kepada orang lain. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, wahai pelayan, coba kamu lihat, adakah di antara mereka yang sulit membayar hutang? Jika ada, bebaskan saja hutangnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkisah tentang lelaki ini. Pada hari kiamat, Allah berkata kepadanya, aku lebih berhak kepadanya dari engkau. Wahai malaikat,
bebaskan ia dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. Ada kondisi tertentu seorang berhutang. Dalam ayat Al-Quran pun ada, bahkan ayat terpanjang adalah masalah hutang. Artinya, hutang piutang adalah pola muamalah yang ada di masyarakat. Beruntunglah bila dirimu tidak punya hutang, dan keberuntungan itu makin hebat bila dirimu peduli dengan mereka yang berhutang, dengan melunasi hutang mereka. Bukankah Anda ingin dicintai Allah? Kadang untuk dicintai seorang kekasih saja, seorang rela mengeluarkan harta yang sangat banyak sebagai bukti cinta yang sebenarnya juga tidak abadi. Kemudian menghilangkan kelaparan. Adanya orang lemah bukan untuk dijadikan hinaan, namun sebagai pintu kebaikan bagi yang mampu. Kelaparan muncul bukan hanya bagi si miskin, namun juga pada siapa saja. Lihatlah korban banjir, gempa bumi, erupsi, dan lain sebagainya. Mereka kelaparan karena keadaan darurat yang menimpa mereka. Padahal kita cukup sekali kenyang bila makan. Maka pakailah modal belanjamu untuk berbagi demi meraih cinta ilahi. Kemudian membantu urusan saudara hingga tuntas. Hal itu lebih disukai Rasulullah SAW daripada i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Padahal beliau bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama dari 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram." Hadis Bukhari Muslim. Membantu mengurus yang sakit atau lamaran, nikahan, membantu membangun rumah atau membereskan suatu urusan, bahkan membantu belanja ke pasar atau sekedar menawarnya atau memilih barang atau hal-hal lainnya. Dan di akhirat diteguhkan kakinya saat menghadapi hisab. Kemudian menahan amarah. Aibnya ditutup Allah, auratnya dijaga, hatinya dipenuhi keridhaan, bahkan berjajar bidadari istimewa. Ia bebas memilih untuk jadi pasangannya di surga. Untuk Anda yang mampu mengendalikan emosi, sedulur, jadilah kekasih Allah. Sungguh cintanya membawa pada kemuliaan dan keselamatan dunia akhirat.